Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki. Amin, ya Rabbal Alamin. Tidak semua wahyu turun dengan suara gemuruh. Tidak semua kekuatan datang dengan tanda terang. Ada wahyu yang turun dalam diam, masuk ke jiwa orang-orang yang sabar namun sering terabaikan. Dan dalam perhitungan leluhur Jawa, salah satu weton yang paling sering menerima wahyu semacam ini adalah Pon. Jika hidupmu terasa berat, jika kesabaranmu seperti terus diuji tanpa jeda, bisa jadi bukan karena kamu lemah, melainkan karena jiwamu sedang dipersiapkan menerima sesuatu yang besar. Weton Pon sejak dulu dikenal sebagai weton yang berjalan di jalur sunyi, bukan karena mereka tidak punya suara, melainkan karena mereka memilih diam ketika orang lain berisik. Pon tidak diciptakan untuk menonjol, tidak pula untuk berlomba memamerkan kekuatan atau pencapaian. Mereka hadir sebagai pribadi yang menahan, menyerap, dan meredam. Dalam hitungan primbon Jawa, Pon disebut sebagai weton penyerap energi, baik energi manusia, lingkungan, maupun peristiwa hidup. Apa yang orang lain buang, apa yang orang lain hindari, seringkali justru jatuh ke pundak orang Pon. Inilah sebabnya, hidup Pon kerap terasa lebih berat meski jalannya terlihat biasa. Mereka memendam lebih banyak luka daripada yang tampak di wajahnya. Mereka menanggung kegelisahan yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Dan seringkali, Pon kuat bukan karena tidak terluka, melainkan karena terbiasa berdamai dengan luka itu sendiri. Dalam laku spiritual Jawa, Pon bukan weton penakluk yang mengandalkan kekerasan atau dominasi. Pon adalah penjaga keseimbangan alam batin, penyangga agar energi tidak meluap, pengendap agar kegaduhan tidak merusak tatanan. Karena itulah, wahyu yang turun pada weton Pon bukanlah wahyu kekuasaan, bukan pula wahyu yang mengangkat nama dengan gemerlap dunia. Wahyu Pon adalah wahyu keteguhan jiwa, wahyu yang bekerja pelan namun menghunjam sampai ke dasar batin. Wahyu ini tidak membuat seseorang langsung kaya raya, tidak pula menjadikannya terkenal atau dielu-elukan manusia. Namun wahyu Pon menjadikan seseorang sanggup menanggung beban hidup yang tidak sanggup dipikul orang lain, menjadikan hati tetap tegak saat keadaan runtuh, menjadikan langkah tetap lurus meski jalan terasa sunyi. Dan disitulah letak kemuliaan Pon. Diam tapi menopang, tenang namun menjaga keseimbangan semesta. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari bahas Wahyu Pon turun, rahasia gaib di balik kesabaran dan kekuatan jiwa. Siap, mari lanjut. Kesabaran orang yang lahir dengan weton Pon seringkali disalahartikan. Banyak yang mengira Pon terlalu lembut, terlalu mengalah, atau bahkan mudah diinjak. Padahal, menurut pitutur para leluhur Jawa, kesabaran Pon bukan sifat pasrah tanpa daya, melainkan hasil dari pengendalian energi tingkat tinggi yang tidak semua manusia mampu menjalani. Pon memahami satu hal yang jarang disadari orang lain. Tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan suara keras. Tidak semua kebenaran perlu dibela dengan amarah. Ada kalanya, menahan diri justru menjadi bentuk kekuatan paling murni. Orang Pon mampu menahan amarah bukan karena takut,
melainkan karena mereka menyadari dampak energi dari setiap ledakan emosi. Mereka paham, sekali energi dilepas tanpa kendali, getarannya bisa merusak diri sendiri dan orang di sekitarnya. Maka Pon memilih diam, menata batin, dan membiarkan waktu yang bekerja. Luka seringkali datang lebih banyak kepada Pon. Ucapan yang menusuk, sikap yang meremehkan, hingga perlakuan tidak adil yang berulang-ulang. Namun Pon menyimpan luka itu tanpa menuntut balas. Bukan karena mereka lupa, tetapi karena mereka mengolah luka menjadi kekuatan batin. Dalam kesunyian itulah jiwa Pon ditempa. Mereka tetap berjalan meski sering tidak dipahami. Tetap melangkah meski kebaikannya jarang dihargai. Dan justru di saat itulah kesabaran Pon mencapai kedalaman yang jarang tersentuh. Dalam pandangan dunia gaib dan laku spiritual Jawa, jiwa seperti ini bukan jiwa sembarangan. Tidak semua manusia mampu menampung energi kesabaran tanpa berubah menjadi pahit atau dingin. Hanya jiwa yang stabil, bening, dan matang secara batin, yang sanggup memikul beban tersebut tanpa kehilangan kemanusiaannya. Leluhur percaya, kesabaran semacam ini adalah tanda awal bahwa seseorang sedang dipersiapkan sebagai wadah wahyu. Sebab wahyu tidak turun pada jiwa yang gaduh. Tidak pula menetap pada batin yang dikuasai amarah dan dendam. Wahyu memilih jiwa yang tenang, yang sanggup menahan diri, yang mampu berdiri tegak tanpa perlu menjatuhkan orang lain. Dan disitulah Pon berada, dalam kesabaran yang tidak kebetulan, dalam keteguhan yang sedang diuji, menuju peran besar yang belum semua mata bisa melihatnya. Tidak ada wahyu yang turun tanpa lebih dulu melewati ujian. Dalam pitutur leluhur Jawa, wahyu bukan hadiah untuk jiwa yang dimanja, melainkan amanah untuk batin yang telah ditempa. Dan bagi weton Pon, ujian itu sering datang dalam bentuk yang sunyi namun menghantam ke dalam. Rizki Pon kerap terasa terlambat, bukan karena mereka malas, bukan pula karena jalannya salah, namun karena alam sedang menguji, apakah Pon masih sanggup bersyukur ketika hasil tidak segera terlihat? Apakah Pon tetap jujur saat kesempatan curang terbuka lebar? Di saat orang lain melesat, Pon diminta berjalan pelan, bukan untuk ditinggalkan, melainkan untuk menguatkan pondasi batin, agar kelak tidak runtuh saat rizki benar-benar datang. Ujian berikutnya sering datang dari orang terdekat. Kepercayaan yang dikhianati, janji yang diingkari, atau perhatian yang tiba-tiba berubah menjadi luka. Bagi Pon, ini bukan sekedar sakit hati, melainkan guncangan batin yang menguji ketulusan. Namun disitulah kekuatan Pon diuji paling dalam. Apakah ia membalas dengan dendam, atau memilih menyembuhkan diri tanpa merusak yang lain? Dan setiap kali Pon memilih diam yang sadar, jiwanya naik satu tingkat kedewasaan. Ada pula ujian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kelelahan batin. Rasa letih yang tidak hilang meski tubuh beristirahat. Gelisah tanpa sebab yang jelas. Hampa meski dikelilingi banyak orang. Ini bukan sekedar lelah. Dalam laku spiritual, ini adalah tanda bahwa jiwa sedang bekerja di wilayah yang tak kasat mata. Justru di titik paling lelah itulah, wahyu Pon mulai mendekat. Bukan untuk membuat hidup langsung ringan, melainkan untuk memberi kekuatan agar Pon tidak patah. Leluhur percaya, alam gaib tidak menguji Pon untuk menjatuhkan. Ujian itu datang untuk memastikan, apakah jiwa ini cukup lapang, cukup jujur, cukup kuat menanggung amanah yang tidak terlihat namun berat. Sebab wahyu tidak akan tinggal pada jiwa yang mudah runtuh oleh luka. Wahyu memilih batin yang telah melewati gelap tanpa kehilangan arah. Dan jika hari-hari Pon terasa semakin berat, bisa jadi bukan karena nasib sedang memusuhi, melainkan karena semesta sedang menakar kekuatan jiwanya sebelum membuka jalan yang lebih besar. Banyak orang yang lahir dengan weton Pon tidak menyadari bahwa dirinya memiliki kepekaan gaib. Bukan kepekaan yang membuat seseorang bisa pamer kemampuan, melainkan kepekaan halus yang bekerja diam-diam di dalam batin. Tanda-tandanya sering dianggap sepele, firasat yang tiba-tiba muncul tanpa sebab logis. Mimpi-mimpi simbolik yang terasa nyata dan membekas lama setelah terbangun. Rasa tidak nyaman saat berada di tempat tertentu, seolah ada sesuatu yang tidak selaras dengan getaran batin, atau kegelisahan yang datang tanpa alasan jelas, meski secara lahiriah hidup terlihat baik-baik saja. Semua itu bukan gangguan, bukan pula kelemahan mental. Dalam laku spiritual Jawa, itu adalah tanda kepekaan batin yang mulai terbuka.
Pon dianugerahi kemampuan untuk merasakan sebelum melihat, menangkap getaran sebelum peristiwa terjadi. Namun karena kepekaan ini tidak dilatih secara sadar, banyak pon justru merasa bingung, lelah, bahkan menyalahkan diri sendiri. Dalam tatanan energi alam, pon sering berperan sebagai penyeimbang ruang. Di mana energi keruh menumpuk, disitulah pon tanpa sadar menyerapnya. Di tengah konflik, pon sering menjadi orang yang paling cepat merasa tidak tenang, karena batinnya bekerja meredam gesekan yang tidak terlihat mata. Inilah sebabnya pon kerap lelah lebih cepat, bukan karena fisiknya lemah, melainkan karena jiwanya bekerja tanpa henti. Menyaring emosi orang lain, menyerap beban lingkungan, dan menstabilkan suasana agar tidak runtuh. Orang pon sering pulang ke rumah dengan tubuh lelah, padahal tidak merasa melakukan apa-apa yang berat, atau tiba-tiba ingin menyendiri tanpa tahu alasannya. Itu adalah tanda bahwa batinnya telah bekerja terlalu jauh di wilayah yang tak kasat mata. Leluhur berpesan, jiwa seperti ini harus dirawat, bukan ditekan. Jika kepekaan pon terus diabaikan, kelelahan batin akan berubah menjadi kekosongan. Namun jika dikenali dan dihormati, kepekaan ini justru menjadi pelindung dan penuntun. Karena sejatinya, pon bukan sekedar manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Ia adalah penjaga keseimbangan yang bekerja sunyi. Dan kelelahan yang sering ia rasakan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia telah terlalu lama bekerja di wilayah yang tidak semua jiwa sanggup memasukinya. Wahyu pon tidak pernah datang dengan tanda yang gegap gempita. Tidak ada cahaya menyilaukan dari langit, tidak pula suara gaib yang memekakan telinga. Wahyu ini turun dalam wujud yang sangat sunyi, hingga sering tidak disadari oleh orang yang menerimanya. Namun bagi jiwa pon, ketika wahyu benar-benar turun, ada sesuatu yang berubah dari dalam. Perubahan yang tidak bisa dijelaskan, tetapi sangat terasa. Yang pertama hadir adalah ketenangan mendalam. Bukan tenang karena masalah hilang, melainkan tenang meski masalah masih ada. Batin tidak lagi bergolak seperti dulu. Hati tidak mudah terseret emosi orang lain. Pon mulai mampu berdiri di tengah badai, tanpa kehilangan pusat dirinya. Lalu datang keputusan hidup yang tiba-tiba terasa mantap. Hal-hal yang dulu ragu, mendadak menjadi jelas. Bukan karena semua jawaban ditemukan, melainkan karena batin telah siap menerima konsekuensi. Pon tidak lagi bertanya, bagaimana nanti, melainkan berkata pelan, aku siap berjalan. Bersamaan dengan itu, muncul keberanian untuk melepaskan hal-hal lama. Hubungan yang melelahkan, pola hidup yang menguras jiwa, kebiasaan mengalah yang melukai diri sendiri. Pon mulai menyadari, tidak semua yang dipertahankan pantas diselamatkan. Di fase ini pula, Pon memperoleh kemampuan yang paling berat sekaligus paling membebaskan, berkata cukup tanpa rasa bersalah. Cukup memberi, cukup berkorban, cukup menahan, dan cukup menyakiti diri demi orang lain. Ini bukan sikap egois. Dalam laku kejawen, ini adalah tanda bahwa jiwa telah kembali ke pusatnya. Bahwa wahyu telah bekerja menata batas antara ikhlas dan mengorbankan diri secara berlebihan. Di titik ini, Pon tidak lagi mengejar pengakuan manusia, tidak haus dipuji, tidak takut ditinggalkan. Ia berjalan dengan keyakinan sunyi, keyakinan yang tidak perlu diumumkan, namun tidak bisa digoyahkan. Dan justru saat itulah, jalan hidup Pon mulai bergeser dengan sendirinya. Pertemuan menjadi lebih selaras, kesempatan datang tanpa dipaksa. Beban terasa lebih ringan meski tanggung jawab tetap ada. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, melainkan karena jiwa Pon telah selaras dengan takdirnya sendiri. Dan di sanalah wahyu benar-benar bersemayam, bekerja diam-diam, menuntun langkah tanpa perlu sorak-sorai. Dalam ajaran kejawen, tidak semua manusia ditugaskan untuk bersinar di depan. Ada jiwa-jiwa tertentu yang dipilih untuk menjaga jalur, agar roda takdir tidak melenceng dan keseimbangan semesta tetap terpelihara. Dan orang yang menerima wahyu kesabaran seringkali ditetapkan sebagai penjaga jalur takdir itu. Weton Pon termasuk di dalamnya. Pon tidak selalu hadir sebagai tokoh utama. Namanya jarang disebut, perannya sering tak terlihat. Namun tanpa kehadirannya,
alur kehidupan banyak orang bisa runtuh tanpa disadari sebabnya. Sebagai penjaga jalur takdir, Pon bekerja dalam senyap. Ia hadir di saat konflik memuncak, membawa ketenangan tanpa banyak bicara. Bukan untuk memihak, melainkan untuk menurunkan panas yang mengancam kehancuran. Dalam keluarga, Pon sering menjadi penutup luka yang diwariskan turun-temurun. Ia menanggung kesedihan yang bukan sepenuhnya miliknya, menjadi penadah emosi orang tua, saudara, bahkan leluhur. Tidak jarang, Pon merasa lelah tanpa tahu asalnya, karena ia sedang membersihkan beban yang telah lama mengendap. Saat orang lain runtuh, Pon tampil sebagai penyangga. Bukan dengan pidato panjang, melainkan dengan kehadiran yang menenangkan. Dengan kesediaan mendengar tanpa menghakimi. Dengan kekuatan untuk tetap berdiri ketika orang lain kehilangan arah. Inilah sebabnya hidup Pon kerap terasa berat sejak awal. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia dipercaya menahan beban banyak jalur kehidupan sekaligus. Leluhur percaya, jiwa seperti ini tidak bisa sembarangan dilahirkan. Ia dipilih, disiapkan, dan diuji sejak dini. Kekuatan sejati Pon tidak terletak pada kekuasaan atau suara keras. Kekuatannya ada pada diam yang menentukan. Diam yang mampu mengubah arah konflik. Diam yang menjaga agar satu keputusan tidak membawa kehancuran panjang. Diam yang menjadi titik tumpu saat takdir hendak goyah. Pon tidak selalu dipahami, tidak selalu dihargai, namun semesta mencatat perannya dengan teliti. Karena penjaga jalur takdir tidak diukur dari seberapa terang ia bersinar, melainkan dari seberapa banyak kehancuran yang berhasil ia cegah. Dan jika suatu hari Pon merasa lelah, ingatlah ini, lelahmu bukan sia-sia. Setiap kesabaran yang kau rawat adalah paku yang menahan takdir agar tidak runtuh. Dan di sanalah, dalam diam yang menentukan, Pon menjalankan perannya sebagai penjaga keseimbangan semesta. Sedulur Pon, jika selama ini hidupmu terasa lebih berat daripada orang lain, jika langkahmu sering tertahan meski niatmu tulus, jika kesabaranmu kerap disalahgunakan oleh mereka yang tidak mengerti kedalaman jiwamu, berhentilah sejenak dan dengarkan ini dengan hati yang tenang. Beban itu bukan tanda kamu lemah. Kesunyian itu bukan pertanda kamu gagal. Dan keterlambatan itu bukan berarti kamu tertinggal. Leluhur telah lama berpesan, wahyu tidak turun pada jiwa yang tergesa-gesa. Wahyu tidak memilih mereka yang ingin cepat sampai, melainkan mereka yang sanggup bertahan di jalan panjang tanpa kehilangan arah. Kesabaranmu bukan kebetulan. Kelelahan batinmu bukan tanpa makna. Semua itu adalah proses pendalaman, seperti tanah yang digali semakin dalam agar mampu menahan bangunan yang lebih kokoh. Kamu bukan terlambat, sedulur Pon. Kamu sedang diperdalam oleh kehidupan. Diajari untuk mengenal batas, dipaksa belajar ikhlas tanpa kehilangan harga diri, dan ditempa agar kuat tanpa harus mengeras. Teruslah jaga hati, karena hati Pon adalah wadah energi yang halus. Rawat kesabaranmu, namun jangan biarkan ia berubah menjadi luka yang tidak diobati. Dan jangan pernah meremehkan kelelahan batinmu, karena itu adalah tanda bahwa jiwamu telah bekerja terlalu jauh di wilayah yang tidak semua orang sanggup menjangkaunya. Ingatlah, wahyu Pon tidak bekerja dengan tergesa. Ia bergerak perlahan, menata hidupmu sedikit demi sedikit, menggeser jalanmu ke arah yang lebih selaras, meski seringkali tanpa kamu sadari. Dan saat waktunya benar-benar tiba, wahyu itu akan bekerja sepenuhnya, bukan untuk membuatmu tinggi di mata manusia, bukan untuk menjadikanmu pusat pujian dan sorotan, melainkan untuk menjadikanmu kokoh di hadapan semesta. Karena jiwa yang kokoh tidak perlu pengakuan. Ia berdiri dengan tenang, menghadapi hidup dengan dada lapang, dan melangkah tanpa takut runtuh. Dan ingatlah ini, sedulur Pon, jiwa yang kokoh yang ditempa oleh kesabaran dan dijaga oleh wahyu, tak pernah benar-benar kalah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.